Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita baru selesai bersih-bersih unit kiriman yang dari Rawajitu ya guys. Jadi belum selesai sih nyucinya, cuman aku udah mulai bisa nyicil ngerakit ya wis. Nyicil ya. Oke, kita langsung bahas aja. Lumayan bersih. Ini angel oh KMCP sampai kayak baru, bersih seperti biasa ya. Oke, unit ini datang dengan kendala si olinya itu nggak bisa naik yo. Pompa oli baru yo, semua sudah diperiksa katanya yo kan, katanya sampai sini juga udah dibuat sama kemarin, nyopotnya sampai susah yo. Sumber oli tidak naik ketika selesai overhaul itu biasanya di sini. Ini kayaknya kemarin nggak lengket, meskipun di sini kenceng. Makanya pertama naik, terus lama-lama dia nggak naik. Terus buntu di sini. Buntu di sini, olinya bukan nggak kepake yo, olinya balik lagi ke bawah. Di sini ini udah bersih bolong-bolongannya, dalamnya udah bersih. Di sini head ini insya Allah juga bersih, dalamnya di bolong-bolongannya sampai ke arah tempere bersih. Nah, udah bersih. Terus sumber yang paling tutupnya dileboni pitik kok. Sumber yang sering bikin banget oli nggak naik ketika selesai overhaul, apalagi nyucinya kayak ini kemarin nih. Yo, makanya aku kan dukun toh guys, setiap ada pertanyaan oli gak naik apa segala macam, yo tak suruh cek semua jalur oli, ada penyumbatan kah atau ada kebocoran yo. Nah kemarin aku sempat takut, jadi kita belum belanja sebelum bloknya bersih, jadi aku nyuci dalamnya dulu, malahan harusnya luarnya yo. Ini dalamnya dulu tak cuci, kita lihat jalurnya ini nih. Ini yo. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Nah ini kan ada garis nih, ketok ra, ketok yo. Nah ini kan ada garis nih dari sini. Nah, aku takut ada bocor di sini nih. Biasanya namanya buatnya juga dulu cuman pakai pasir kan, kayak genteng. Siapa tahu kropos bocor di sini. Karena awalnya kepater kan, keplayer tinggi, di RPM tinggi, udah kepater, jalan beberapa kilometer baru olinya nggak naik. Nah ini di sini aman, di sini aman ya, ini udah bersih aman, nggak ada bocor ke sini. Udah tak cobain juga sebelum kita nyuci, kita putar pakai tangan pompa olinya sampai berat yo, olinya naik normal. Nah ternyata yang bikin olinya susah naik banget itu di sini, area regulator valve. Makanya banyak kalau ditanya, aku jawabnya ya udah cek jalurnya sama regulator valve. Kalau pompa oli jarang banget gitu kan, bahkan ini sampai dibeliin pompa oli regulator valve sampai baru, kenapa tetap masih nggak naik. Dan gini jebel, kotorannya itu sampai kayak aspal ya, otomatis regulator valve nggak mampu bekerja ya, karena disitu bocor meskipun kenceng regulator valve nih. Oke, kelihatan apa bedanya? Kelihatan nggak? Ini yang lama, ini yang baru. Yang lama ada garisnya, yang baru belum ada garisnya. Padahal kemarin yang dipasang yang baru. Kenapa yang baru nggak ada garisnya? Yo ketutupan kotoran guys tuh. Nih, yang lama tiba-tiba bocor itu karena ya karena kotorannya tiba-tiba masuk di sini dan kepencet ini, dindingnya bocor gitu loh. Pokoknya kayak kelep lah yo, kayak kelep, namanya kelep, kayak kelep valve atau engine valve yo. Jadi kalau bocor kompresinya pasti loyo gitu, sama aja ini. Jadi ketika si regulator valve-nya bocor, kompresi olinya loyo, bahkan nggak ada sama sekali gitu kan. Sedangkan regulator valve itu tugasnya balikin lagi
Yo, kita lihat jalurnya sini. Tuh, sampai meling. Nah, regulator valve di sini. Sik. Tak cemplungin. Loh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di sini. Sedangkan oil intake-nya ini ke sini, masuknya sini lubangnya nih, gede nih. Ya, di sini. Jadi regulator valve itu bukan mulangin ke karter, tapi mulangin ke sini. Misal tekanan olinya atau oil pressure-nya itu di atas sudah cukup semua, dipulangin lagi ke pompa oli. Jadi pompa oli harusnya nggak mungkin telat dapat oli yo, dapat terus olinya gitu. Sisa tekanan dia sendiri tinggal dorong ke atas lagi. Jadi pompa oli kerjanya nggak berat gitu. Oke, ini gini yo. Ini begini. Aku mau rakit dulu. Ini pompa oli yang baru nih. Ya dibeliin baru ya, tak pasang yang baru yo. Terus kemarin ring pistonnya salah pasang yo. Di beberapa videoku udah sering tak buatin, nggak bosen-bosen. Nih, ring piston kan ada nomornya. Kenapa kok bisa kebalik nih? Ini nomor 1, ya kan? Kelihatan kan ada nomornya kan? Ini nomor 2. Tuh ada nomornya kan? Ada enggak? Tuh tumplek ya guys. Tumplek ya. Nah ini nomor 2. Ini ring oli. Kenapa bisa kebalik-kebalik? Terus di sini ada nomor nih. Kecil, kelihatan enggak nih? Nih. Di sini ada T2. Di sini ada 50 tanda persisnya. Di sini ada ada T1. Kelihatan nggak? Aduh, warnanya putih ini. T1 di sini 50. Kan udah jelas T1 itu nomor 1, T2 nomor 2, terus arah pasangnya gini, angkanya di atas gini. Nggak kebulak-bulak gini kemarin. Yo, oke. Nggak bosen-bosen, pesenku tetap nyucinya yang bersih ya. Untuk hasil maksimal nyuci bersih, diteliti aja kita masih ketipu, apalagi yang cuman kayak gini yo. Jadi aku buru-buru nyuci karena piston baru, sama aja belum jalan yo. Di sana quarter, naik mesin, pokoknya kerjaan kayak seperti di sinilah biasanya. Quarter semua dadak bengek, tapi cuman nggak dicuci. Jadi ini aku cuman buru nyuci, tapi capeknya ngungkuli nyuci. Kalau mikir barang kok. Oh, ternyata kotor-kotorannya di sini aman yo. Bahkan sampai lubang-lubang ini, lubang yang nggak kepake ini sampai penuh sama seluk apa sini. Oli kotor yang mengendap sampai kayak aspal itu. Oke, ini tak rakit dulu. Kita lanjut nanti pas mesinnya naik, sekalian kita lihat hasilnya gimana. Oke, check it out. Seperti biasa untuk bagian pompa olinya sengaja tak pasang dulu yo, dan nggak lali lagi kalau mau ngasih contoh. Biasanya aku taruh ini pompa oli baru yo, kenceng masih bagus, nggak tahu ya. Biasanya aku taruh si sasis grease di sini supaya apa? Supaya ruang pompa olinya itu vakum ketika mesin pertama nyala yo. Jadi waktu mesin pertama nyala olinya cepat langsung naik gitu. Jangan lupa kasih lem tipis-tipis aja, tebel-tebel ya. Sebenarnya nggak dikasih lem nggak apa-apa sih guys, dari pabriknya juga nggak dikasih lem kok. Tapi biasanya orang Indonesia itu nggak puas ya. Nih pompa oli baru kita coba pasang. Di mana notnya? Oke, di sini ya.
Oke, kencengin secukupnya. Putar. Tuh. Bunyi loh. Bunyi nggak? Dengar nggak? Bunyinya di sini loh. Nih, di lubangnya sini. Di lubangnya sini. Oke, bahkan sampai sini denger. Oke, yo, itu belum ada olinya. Mudah-mudahan ini nanti sekali langsung bagus yo. Bantu doa. Oke guys, akhirnya unit udah berapa persen yo? 70% naik yo. Kabel udah. Kita tinggal finishing dan tunggu hasilnya. Wah, deg-degan yo. Kita ini lembur ya, lembur. Hari Jumat biasanya libur, hari ini kita kerja sambil nunggu buka puasa. Selamat menjalankan buka puasa yang menjalankan. Gini yo, seru yo, seru. Glowing, alhamdulillah. Moga-moga aja langsung singir gitu yo. Dinanti aja kisah selanjutnya. Semakin sore semakin berantakan, sak wadah-wadah bau teh berantakan. Lo pitike. Jadi dibelah ya guys dulu nih. Tetap tombok guys. Oke, kita barusan habis start engine yo. Kita coba, belum nyalain sih. Kita barusan naikin oli sama masukin air radiator yo. Karena di sini nggak ada lubang beddingnya, kita nggak isi langsung penuh. Kita isi pelan-pelan nanti sambil dongkrak. Oke, kayaknya nggak bisa sekarang nyalain besok pagi aja, yo. Oke guys, hari ini kita bakal ngidupin Avanza yang olinya gagal naik, sekalian pantau data, yo. Kemarin sore belum sempet dihidupin, cuman kita udah naikin oli. Pantau datanya dulu, yo. Sambil dicas ya guys, sambil dicas, sambil muni-muni. Piye kak. Oke, kunci kontak on. Oke, connecting ICU oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naikin presurnya berapa ya? Oke, BBM naik. Kita lihat posisinya di depan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah glowing toh. Alhamdulillah glowing. Mudah-mudahan aja sekali langsung ya. Kemarin udah mati sih, kita start engine tanpa busi mati. Tinggal si cek engine-nya. Cek engine-nya itu sebelum kita bongkar ada dua, yang 154, yang 151 ya. 51-nya oksigen sensor. 23 51 itu oksigen sensor. 54-nya sirkuit sinyal starter atau speedometer, atau di sininya di speedometernya ya. Sensor kecepatan atau speedometernya. Oke, kita langsung nyalain mesinnya di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung mati guys. Oil pressure-nya yang nggak mati malah cek engine yo. Kita lihat dulu datanya cek engine. Kode kita cek data pending. Kok not kok. Oh alah, cepot neh ki ngopo ki. Gara-gara mati yo guys. Wong tadi konek kok yo.
malah sekarang hilang. Oke, biar nunggu itu kita biarin cek engine-nya, nanti dihapus ya. Oke, seperti ini kondisi mesinnya. Alhamdulillah halus ya. Tinggal suara valve clearance adalah muncul dikit-dikit ya. Seperti biasa kita buat seperti di sini. Nah, oke. Terus kita lanjut bahas lagi. Apa aja sih yang bikin oli nggak naik? Apalagi seperti ini nih. Oli tidak naik setelah engine overhaul. Di video yang lalu udah pernah tak buatin, tak sampaikan detail juga bahwa regulator valve mempengaruhi, karter mempengaruhi, stainer atau corong oli mempengaruhi, bahkan filter oli buntu bisa jadi ya. Terus oli terlalu encer bisa jadi. Nah, yang sering jadi perdebatan itu oli. Kenapa kok oli? Contoh unit ini nih. Unit ini dari pertama megang sampai jatuh mesinnya kemarin pakai oli encer ya. 1040 SI-nya. Tempatnya apa? Habitat mesinnya apa? Habitat mobilnya sendiri itu ada di Rawajitu. Di sana panas, suhunya lumayan tinggi ya. Terus udaranya juga kayak payau gitu. Jadi panasnya mesin itu bisa tinggi. Katanya kalau nyalain AC siang hari di sana itu motor van hampir nggak pernah mati bentaran, hidup lagi, mati bentaran, hidup lagi gitu ya. Nah, berarti suhunya di antara 115-an. 115 itu paling panas buat Avanza. Oke. Kalau pakai oli encer di suhu yang tinggi jangan. Kalau oli kental pun kalau suhunya panas pasti bakalan encer gitu kan. Nah, contoh ini pakai oli encer, keraknya sampai kayak kemarin. Kenapa? Karena suhunya panas, mesinnya panas, dicipratin oli encer, cerit gitu ya. Kering nggak kira-kira olinya? Kan macrit ngono tok. Kering nggak? Kering. Lama-lama numpuk jadi kotoran ya, yang sering disebut sluk ngopo suk numpuk hopo, kotoran oli yang mengerak sampai kayak aspal kayak kemarin itu. Hampir semua lubang yang kecil-kecil yang nggak kepake aja buntu, apalagi yang kepake di lubang regulator valve sampai kayak gitu ya. Jadi jelasin di awal video beginilah. Jadi kalau oli itu lihat buku panduannya aja, nggak usah jadi perdebatan mentang-mentang spek mesinnya harus pakai 0W50 itu di suhu berapa ya. Di buku panduannya ada di suhu berapa sampai berapa itu ada, nanti tak buatin. Oke, apakah di sini sudah oke? Connect. Alhamdulillah connect guys. Connect, kita matiin cek engine-nya dulu ya. Data pending kerusakan yang terjadi, apakah masih ada? Tidak ada, alhamdulillah ya wes dihapus saya ya, berarti itu hanya lama clear fault di guys ya. Oke, mati. Oke, mati. Kita langsung lihat di sini datanya berapa. Oke, kita lihat datanya. Yang kita harus lihat coolant temperatur 71 derajat Celcius, masih dingin yo. Intake air temperatur, map sensor, RPM, speed nggak ada karena nggak jalan yo. Load, shaft intake, throttle. Oke, pantesan belum turun yo, belum turun dari 1000, harusnya di bawah 1000. Oke, jadi alhamdulillah kita pirang menit iki mau yo. Banyak menit yo, nggak nyala lagi yo. Kemarin kan waktu di video pertama waktu kita injak gasnya malah dia lebih ini yo. Lebih terang lampunya. Sekarang enggak, alhamdulillah. Nah, lega guys.
nggak deg-degan lagi. Semoga unitnya sehat walafiat dan aman ya. Oke, gini aja tentang unit kiriman yang olinya tidak naik. Aku tak ngerjain unit yang lain, sekalian finishing ini, cek-cek kaki-kakinya, cek kaki-kaki, sistem rem segala macem, biar pulang tempur lagi yo. Ini itu travel guys. Oke, ini aja. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.